teman-teman, welcome. Oke. Halo teman-teman, welcome back. HK apa besok? Ya, halo teman-teman, welcome back to Stock Idea Series. Hari ini tanggal 22 Juni ya. Kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu IHSG. Untuk IHSG ya, apakah sudah masuk fase akumulasi atau belum? Dengan narasumber kita hari ini ada Bro William ya, Ko William dari Blimbing. Mungkin kita mulai dulu ya dari market outlook. Hari ini IHSG buka di 6217, 6217 dan tutup di 6116. Yaitu ada penurunan hampir 1% ya, minus 0,98. Hari ini market kelihatan sepi ya guys, karena nanti mungkin ini gara-gara rebalancing MSCI nanti yang tanggal 24 nanti ya. Hari ini kita ada net outflow asing keluar net 1,11 triliun. Dan hari ini IHSG hanya bertransaksi 13,5 T ya. Yang kita bisa bilang itu cukup kecil ya transaksinya. Biasa itu kalau transaksi yang cukup ramai itu di atas 20 T. Oke. Nah mungkin kita langsung aja ya, kita invite Ko William ya, jadi kita enak untuk bahas outlook bareng. Let me invite Ko William. Enggak, kayaknya enggak frontier sih. Halo. Halo, Malam-malam bro, apa kabar? Antuk. Gue juga macet banget bro, tadi baru pulang. Iya. Gimana bro? Market sepi banget gila bro, gue ngantuk seharian gila. Iya. Hari ini cuma transaksi cuma 13,5 T ya bro ya. Ini kayak pas lagi turun terus ini pas kemarin-kemarin. Iya, dikit Iya. Iya, bener. Tapi ya sisi bayinya masih ada sih. Masih Masih ada. ada ya. Tapi ini kira-kira gimana nih bro? Kalau dilihat sih asing masih outflow terus ya. Iya. 1 T hari ini keluar ya. Kayak 2 hari kemarin ketolong si emas aja sih bro yang 2 listing ya. Nego gede. Iya. 2 hari yang lalu juga gue udah ngitung emang kayaknya sih seharusnya masih outflow. Masih outflow terus ya. Iya, tadi sih gue banyak diskusi ya. Mungkin orang-orang juga pada bandar-bandar lokal pada nungguin MSCI rebalancing ya. Ada 2 yang kalau gue lihat ya. Oke. Selain MSCI rebalancing itu yang satu lagi yang lebih penting sebetulnya bro, yang keputusan S&P. Oke. Nah, Outlook-nya ini dia. prediksi nih bro. Kira-kira gimana nih? Oke, kalau tadi sih gue lihat bond kita nggak gitu bagus sih. Iya, kemarin kan sebenarnya BI juga naikin suku bunga lagi ya, tapi kayaknya nggak narik gitu. Nggak. Tapi gue lihat Nggak gitu itu. narik. Iya, malah rupiah juga melemah, masih lanjut melemah ini. Tadi gue baca berita udah dibahas sih. Jadi emang Ya. kayaknya gue nggak ngerti lah ya. Ini kan udah ilmu tingkat tinggi di moneter gitu. Cuma kayaknya sih Pak Pomperi kayaknya cuma narik 13% doang. Tadi kan ada laporan itu. Dia cuma Oke. ya nggak semuanya dimakan sama dia gitu. Makanya mungkin itu penyebab bond kita udah nyaris hampir 8% bro. 7,98 ngeri juga. Itu Hmm, sebab gue liat kayak market kita rada sepi gara-gara bondnya lagi gonjang-ganjing nih. Bond. iya. Bond market kita ya, bond market kita di halo? Oke, oke. Ya, Sorry, putus ya bro, sorry. ya menurut Oke. aku sih sahamnya arah tapi problem mulu. Iya. Ya, tuh. Oke, mungkin kita langsung aja ya bro ya. Kita mulai dengan topik hari ini, yaitu outlook-nya IHSG. Apakah kita sudah masuk dalam fase akumulasi atau belum ya? Berapa hari ke belakang kan IHSG memulai menunjukkan tanda-tanda recovery nih setelah koreksi yang sangat dalam sampai ke level 5.300 ya kemarin. Itu. Nah, menurut bro nih, apakah pasar kita benar-benar sudah masuk fase akumulasi atau masih bisa bear market rally lagi nih? Yang masih ada resiko kembali terkoreksi.
Ya, pertanyaan sejuta umat yang lagi cash ya. Iya, Ya kan? betul. Oke, ya itu pertanyaannya bagus sih bro. Jadi apa sekarang udah lagi fase akum atau sebetulnya cuma DCB gitu ya? Iya, Dan betul. Hmm. kalau gue menilai sebetulnya sekarang kita lagi fase wait and see sih sebetulnya. Wait Yo, and see ya. Oke. dari karakter market daily-nya gitu. Tapi kalau ditanya ke gue sih, kayaknya volume turun sih seharusnya udah nggak ada sih. Oke. Udah nggak ada volume buat turun. Jadi maksudnya gue menilai kayak semua resiko itu udah price in. Oke. Tadi ada dua yang depan mata kan. Kecuali MSCI tiba-tiba ke Frontier, Iya. wall gue lihat enggak. Ya, kalau gue lihat itu kayaknya probabilitasnya udah ada kecil. Tapi masih ada probabilitas Hmm. di Frontier. Tapi gue lihat sih kayaknya paling sisa 10% lah gitu ya. Iya, Kalau betul. memang kita stay di IM tapi freeze guys. Di freeze gitu. Si rep ya probation sampai si MSCI ada perubahan di strukturalnya, Oke. free float dan seterusnya itu. Gua melihat kemungkinan di freeze. Kalau kita masih di freeze saja berarti sebetulnya kan faktor resikonya udah pricing, udah Hmm. gagal lagi. Yang Iya. kedua, yang sama resiko yang belum pricing itu yang tadi yang SM. Kalau misalkan dia kita boleh diturunin dua lah, ya kan? Iya. Nyelam. Tapi ya itu belum pricing gitu. Itu Iya. Iya. kalau gua itu nggak ada sebetulnya gue lihat sih kalau buat turun udah nggak ada. Tapi memang Iya. kalau terus keluar. Yang hari ini satu T itu gua rasa karena kita punya Imbara tadi gue baca barusan dikabarin nomor gue diturunin. Oke. Diturunin. Oke. Oke. Sorry bro, tadi ada suaranya nggak kedengeran dikit. Kenapa bro? Sorry. Ada apa diturunin? kita kita Himbara kayak diturunin. Oh, oke. Grade-nya ya. Eh, Oh, oke. dari pokoknya kan Iya. Iya, ya iya, iya, iya. mereka yang kayaknya sih pricing gitu. Oke. Tapi kalau ditanya sebetulnya kita udah bottom ya sebetulnya asal kayaknya sih gue menilai udah cukup bottom sih bro. Karena kan yang garis 5.500 gue kan belum Hmm. break. Nah, Iya. gue kalau udah posisi kayak begini gue biasanya pasti udah ngeliatnya one month guys. Kalau udah bearish yang gede kayak begini pasti kita Mm-mm. satu bulan itu 5.500 emang gak jebol. Kemarin kan ditarik tuh. Iya. I see. Oke, oke. Kita kelihatan gitu sebenarnya tanda-tanda udah mulai bottoming gitu. Kalau untuk short term ya masih gua cenderung rekomen wait and see lah kalau gue short term ya. Tapi kalau lu point of view-nya jangka panjang sih buy, posisi buy. Di sini kita udah oke untuk mulai mulai membeli. Membeli itu kan kalau gue selalu ngajarin di komunitas gue kan partial bro. Aku Iya. mau akum gitu. Aku kan Iya. nggak book ya. Mm-mm. 10%, 10%, 10%. Itu cukup reasonable di. I see. Jadi udah bilang bottom, iya bottom lah. Udah bottom ya? Bottom. Udah nggak bakal kayak kemarin lagi nih. Karena nih kalau misalnya aku kan kemarin ikut juga ya Prof Gema ya. Gema bilang masih ada probabilitas reversal. Dia bilang tunggu sampai Juli minggu kedua lah, Bray. Dia bilang Juli minggu kedua ada kemungkinan baru baru benar-benar bisa naik lagi nih. Nah, kira-kira eh gimana nih menurut menurut Bro William kalau misalnya masih ada pressure nggak nih kalau misalnya beritanya buruk dari S&P atau MSCI? Kalau yang Masih ada selling pressure. SMP turunin rating, enggak sih. Enggak. Karena kan rupiahnya, pasti kan ada serangan ke rupiah kita lagi gitu loh bro. Mm-mm. Ya tapi foreign ada yang, kalau gue lihat foreign yang udah masuk dari lama ya 2020, ini kan gue lihat chart nih bro. Iya. Anda pasti mungkin di orang akan TP. Ini kan Hmm. mereka lagi TP mode bro. Gue nggak lihat mereka cut loss sih, sebenarnya TP sih. Kan udah masuk dari lama. Foreign udah masuk dari lama. Gitu. Oke, oke. Siap, siap, siap. Kira-kira ada bocoran nggak Niko? Ada bocoran nggak? S&P itu rumornya ya, rumor yang beredar adalah kita tetap akan di downgrade tapi masih investment grade. Jadi baru di downgrade satu ya. Jadi masih bond kita masih bisa dibeli, masih bisa diserap asing.
gitu. B3 ya? BBB itu kan? Lupa gue. Ya, kalau nggak salah ya BBB triple B minus ya. Oh, Ah, A B B, B ABB ya, ABB minus ya. ya itu makanya mungkin Iya. mungkin ya aku gara-gara itu resolve dulu oren ya. Oke, oke. I Bentar. see. Oke. Nih bro, apa indikator terpenting yang lu lihat nih untuk membedakan fase akumulasi dengan sekedar technical rebound dari sisi valuasi atau apa foreign flow, liquidity maupun kondisi makro? What is the key indicator Oke. for you? Kalau gua ada beberapa sih sebetulnya. Kan gue bukan penganut aliran satu indikator soalnya bro. Multiple. Mm-mm. Oke, kita bahas yang pertama itu pasti gue akan analisa net buy volume. Net buy selama 1 bulan lah ya. Iya, Apakah mulai ada. Yang lebih penting sebenarnya bukan cuma sisi net sell-nya doang bro. Tapi yang oke. ada orang yang beli. Ntar gue jelasin kenapa sih. Gue punya teori gitu kan. Yang penting kalau ada foreign tetap beli. Sebenarnya kemarin hari Jumat gue udah demen tuh. Karena kan walaupun kita gede kan, tapi sisi yang lainnya masih cukup besar ya. Iya, Oke, beberapa ya itu sudah oke, it's a good thing gitu. iya, Yang pertama. Jadi gue pasti akan analisa net volume buy-nya guys. Yang kedua, indikator benar-benar indikator itu yang gue tunggu-tunggu 20T deh. Aku berapa hari bro 20T, 20T, 20T gitu. iya. Itu berarti udah mulai rame ya market ya. Itu sih itu salah satu yang paling solid tuh ya. Kalau Iya, 20T, 20T, 20T gitu loh. Udah banget kan. Iya, se-average harian yang kayak waktu kemarin rally 25 itu iya. itu bisa dipakai. Kalian bisa analisa di situ. Yang ketiga itu, yang penting asal jangan ngebentuk lower low aja. Oke. Kalau kita kan di latest low kita 52 53 tuh. Ya anggap Ya, 54 cincai. Gitu. Asal jangan nge-break ke bawah 54 sebetulnya udah oke. oke. Kalau di chart itu kalau siapa tahu ini kan yang nonton banyak anak-anak teknikal nih. Mm-mm. Gua lagi nunggu dojinya mana? Dojinya nggak nongol-nongol. Ini kan gue pakai Heiken guys. Iya. Anak teknikal tuh termasuk yang penting lo asal ada wick atasnya deh. Kalau pakai Heiken asli itu. Yang penting Mm-mm. di warna itu udah kelihatan. Dan wick atas sih kalau gue lihat weekly sebetulnya udah cakep tuh. Weekly Oke. udah oke. Weekly udah oke. Jadi dia udah nge-break. Candle merahnya udah break, dia udah forming candle hijau. Mm-mm. Ini masih belum konklusif nih guys. Itu gue masih nunggu. Gue pengen dia jebol ke atas dua. Itu salah satu konfirmasi tuh. Kalau minggu ini bisa nge-break ke atas 6372 lanjut rally. 6372 ya. Oke. Gue pakai high Mungkin anak. Ya, oke. yang ketiga udah pasti indikator yang penting. Cuma kan sekarang lagi susah. Karena kita kan double hit. Kalau Ya. jam dulu gue pasti lihat rupiah. Pasti lihat rupiah. Cuma kan sekarang bond kita juga under attack. Iya. Jadi buat anak saham, jadi kayak ada susah memang menganalisanya guys. Bingung gitu. Ini pressure dari saham atau pressure dari bond? Gitu ya, rupiah kita. Mm-mm. Sama. Tapi kalau rupiah dan bond udah mulai kelihatan kondusif, itu ya indikator yang bagus. Jadi makronya dilihat. Technical. Sama ya, itu technical. Kalau lagi kayak begini, memang technical ya bro. Oke. Itu kita lihat chartnya aja. Lu lihat 1 week, lu lihat time frame-nya harus ada panjang sebetulnya. Oke. Tentukan dia udah selesai apa belum gitu ya ke bawahnya. I see. Kan kalau kita lihat-lihat bro, sebenarnya kan kalau gua kan anak ekonomi ya, jadi gue tahu kalau biasanya itu kalau suku bunga dinaikin itu biasanya it's bad for equity market ya. Karena instrumen yang lebih aman which is fixed income yieldnya lebih tinggi Ya. gitu. Jadi sebenarnya ini ada pressure ke equity market gitu. Nah, menurut bro gimana? Apakah dengan government continuously naikin suku bunga, apakah ada selling pressure dari equity untuk dari manajer investasi ya, dari fund managers untuk pindahin ke fixed income assets gitu? Pasti ada pressure. Cuma gue pengen highlight adalah kan kita anomali bro. Mm-mm. Iya.
Ya bisa-bisa. Anomalinya udah in place maksudnya. Oke. Jadi kan gue cuma ngelihat either gue merasa mungkin yang posisi take profit udah pada secure the profit. Ya, berarti kan cuma tersisa mungkin yang foreign income yang maksudnya orang yang baru entry, maksudnya dia kapal. Oke. Susah ngomong lah itu kan itu harus pada merenung ya. Cuma gue lihat cut loss untuk ngejar bond kayak sih. Mesti Nggak sih. gitu ya. Oke. Bahkan kalau menurut gue posisi kayak 2025 ya, itu gue ngeri. Ini kita lagi di atas gitu kan. Mm-mm. Naikin atau apa, gue rada ngeri. Tapi kalau sekarang kita udah di dasar samudra kan cuma opsi buat orang yang udah masuk itu kan either lu switch, lu cut loss, pindah ke bond. Betul nggak? Iya. Iya. Setuju. Ada nggak make sense gitu. Mending gua aja, gue mendingan stay. Contoh gue pribadi gitu ya. Iya. Gue disuruh milih sekarang, itu mendingan gue tas di Indo ya. Itu instrumen Indo gitu. Mm-mm. Walaupun gue tahu misalkan gue bisa, tapi kan tipis, tipis. Iya. Ya, ada faktor itunya mungkin yang menurut gue jadi bantalan sih. Yang Oke. yang yang, Oke. yang ngejaga supaya nggak terlalu turun lagi ya. Tapi ya yang lu bilang benar, anak ekonomi itu teksturnya kan begitu ya. Kalau Iya. mau naik ya pasti fixed income ya cenderung masuk ke sono semua kan. Betul, betul. Tapi ini mungkin juga gara-gara equity juga lagi bisa dibilang undervalued ya sekarang kita ya. Kita masih sangat murah. Betul. Sama ada satu lagi, bro, bukan cuma bond. Sekarang kita lagi rada anomali. Gold. Oke. Gold juga kan posisinya lagi koreksi gitu. Iya, iya, iya. Ini banyak fund manager galau. Hmm, Galau. Lu masuk yang mana? Maksud gua kalau apa soalnya kalau kalau goldnya tiba-tiba misalkan fund manager mayoritas pada masuk ke gold kan kita beli saham karena kita punya saham mas BRMS lah segala di orang itu kan pasti ya ngangkat indeks gitu. iya, Lumayan. I see. Oke, oke, oke. So the next question nih, bro. Valuasi banyak saham Indonesia saat ini kan sudah menarik nih, very very interesting nih ya, very very cheap. Nah, diperdagangkan dengan PE ratio yang murah. Seberapa besar margin of safety yang sebenarnya dimiliki investor jika mau mulai masuk di level yang saat ini nih? Oke, investor ya. Iya. Gue cerita dulu kemarin gue dapat itu bokapnya temen gue udah umur udah tua ya kan. Udah Mm-mm. 8. Dia masuk pas BCA goceng bro. Oh, oke. Sih sama gue katanya, oh kira gue kalau investor ya. Iya, Investor ya sekarang sih margin of safety gede banget. Maksudnya oke banget lah bro. oke banget ya. Sebentar aja kan udah 2 digit. Mm-mm. 2 digit. Ya Iya, udah. Gitu kalau mau nunggu 5 tahun kan ya udah gitu. Kalau kita bicara investasi iya, short term ya karena sepi aja sih bro volumenya. Karena kan marketnya lagi wait and see ya. Gue nggak iya, tahu kalau untuk yang trading jangka cepat sih menurut gue sih cenderung ya lu tunggu juga. Tapi kalau invest masuk kalau ya invest masuk aja ya, masuk terus udah nggak usah dilihat lagi. nggak usah dilihat lagi udah. Gua ya kan gue Iya, kirimin bacang gue katanya kok kamsia katanya. pasti lah. Pas goceng gue bilang belum beli kok. Gila. Sekarang udah lumayan Iya, gitu. udah lumayan banget. Apalagi nanti tinggal dapat dividen-dividen kan enak. Iya. Iya, Gitu. Jadi kan kalau emang udah market bottom ya enaknya di situ guys. Ya ya kalau gue selalu ya anak konvensional ya lu cari yang dividennya bagus lah. Kalau bisa double digit kan uang tunggunya. Bisa perusahaan yang jelas juga. Kalau invest defensif berarti ya. iya. Kalau trading masih tunggu sampai market lebih mungkin tunggu after tanggal 24 ya. 2 hari. Menurut gue tunggu 2 hari deh. Gitu. 2 hari. Oke, oke. Ya kecuali ya mau betting betting tahu-tahu kita dibilang nggak freeze. Iya. Kalau nggak di freeze terus kita masih emerging bagus. Kalau anak muda kan berani udah hajar aja anak muda ya kan. Iya, iya. Bro, lu tipenya itu yang speculate the bottom atau tipenya itu kejar atas saja? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Nanti Oke.
Karena kan gue memang Porto gue kan gue pegang saham rada banyak sih Bray. Karena memang gue demen aja gitu loh, demen ada banyak. Oke. Oke, 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 oke. Nah, gua tuh, nah setelah tanggal 24 ini gua rasa agak menarik ya, karena abis ini kayaknya berita-berita buruknya itu udah lewat nih buat IHSG. Jadi, gua ada feeling mungkin after 24th, the market itu udah nggak ada mystery box lagi lah untuk yang akan datang ya. Kemarin kan tadi pagi, actually gue dapat berita bahwa Iran sama US akhirnya udah sign a plan ya, a 60-day roadmap. Mereka udah tanda tangan tuh 60-day roadmap, berarti akan terjadi perdamaian lah. Nggak jadi Israel kan kalau dibilangnya mereka lagi berusaha supaya warnya nggak berhenti ya. Tapi kelihatannya akan damai nih. Nah, yang gue khawatir itu bro, S&P nih. S&P mungkin udah all time high terus kan ini. Nah, mereka udah menimbulkan gejala mungkin bisa batuk gitu. Nah, kalau misalnya nih mereka mengalami koreksi yang mungkin diprediksi bulan Agustus atau September nih, bro. Apakah ini akan pasti menimbulkan sell off global yang seperti yang sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Nah, apakah IHSG masih memiliki peluang melanjutkan pemulihan atau kita ikut kena juga? Kita lagi mau recovering kena gara-gara kondisi global tidak baik gitu. Oke, S&P SP 500 boleh masuk dulu ya. Iya, betul. Soalnya kalau kita bahas S&P dikit lah, karena mungkin banyak teman-teman mau dengar juga. Ya, Kalau pribadi sih menilai kayaknya kita punya fiskal udah oke. oke. Direm kan. Mm-mm. Terus yang beban fiskal kita kan paling utama dari petrol, bro. Petrol gue lihat sih udah turun jauh nih hari ini nih. Si Brent udah 78 nih. Gue lagi liatin nih sekarang. 78. Mm-mm. Itu mestinya sih oke. Karena kan S&P kan 75 APBN kita ya. Ya. 70. Nah, itu aja gue udah rada optimis. Kalau pribadi ya, optimis mestinya sih kita punya nggak itu. Nah, sekarang kita bicara yang berikutnya guys. S&P 500. Menarik. Ya. Itu SpaceX masih masih gila-gilaan gak sih naiknya? Enggak, udah koreksi. Udah koreksi. Udah koreksi 16% ya dari ATH-nya. Si SpaceX dari IPO. Ya, ya. Korea juga tadi gue baca baca berita sih, Korea udah mulai ngeri-ngeri sedap ya. Hmm. Yang biolnya udah dikritik tuh bro. Mm-mm. Kalau kalau market S&P 500 atau Kospi lah, dua itulah ya. Sekarang lagi gila-gilaan kan. Mm-mm. Kalau koreksi in the short term pasti kita punya bursa khawatir. Karena yang gua worry itu margin call-nya. Kalau misalnya banyak fund-fund pada kena margin call kan mungkin kita bisa kena buki juga bro. Sistemik buat Iya. sedikit. Biasanya Indonesia malah rally. Hmm. Oke. Tapi dari .com bubble gue perhatiin selalu begitu loh. Kalau SP 500 koreksi gila-gilaan, itu kita rally dan duitnya muter balik ke kita. Kita kan dianggap sebagai apa ya, siklik ya, gitu ya. Iya. Pak Bloomberg bahasnya di orang masuk ke Eropa, ya nggak ke Indo ya bro. Mm-mm. Malah pikirnya ke masuk Eropa, tapi JP Morgan juga nggak optimis gitu. Eropa dia tetap lebih passionnya ke Asia gitu. Oke. Pilihannya kan cuma dua bro, kalau SP dia jatuh kan apakah duitnya ke Eropa, sama gue nggak sebut lah ya, kayak marketnya belum belum ready gitu. Antara Eropa atau Asia, Asia masuk, ya tinggal pertanyaan itu aja sih. Atau Middle East sebetulnya, kan Middle East Mm-mm. damai. Oh lupa, jangan-jangan Middle East yang realitas bro. Oh, oke. Jadi kalau misalnya Amerika mungkin koreksi, Middle East ya. Iya kan ada proses rekonstruksi atau apa, justru gue lebih worry kita punya kompetitor yang Middle East. Hmm. Terus belum pernah kan di orang yang rally bro. Ingat gak lo, tahun kan semua pada, oh masuk ke Middle East semua. Iya. Begitu perang, gitu. Gitu. Betul. Pas Iya. perang semua orang tarik semua dari situ cabut. Nah, Iya. tapi es banget kalau kalau koreksi ya
bilang kita volatil karena efek tadi, siapa tahu ada margin call gitu ya. Harusnya sih kita dapat ciptaan nih. Kalau gue lihat optimis tuh, kita ada balik mestinya. Oke. Oke, jadi menurut lu mereka akan masuk ke sini ya? Dengan catatan pada saat kejadian SP500 yang lu pantau Big Bang bro, Big Bang kita masih dibuki atau malah udah mulai masuk tipis-tipis defensif. Defense Oke. manager taktiknya gitu bro. Kalau yang SP kan growth story kan, Ya. kalau kan cenderung defensif gitu di kacamata di orang gitu. Oke. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Gue sih tadi mau bahas Danantara juga. Kemarin kita punya Danantara juga bondsnya oversubs ya. Dibilangnya ya oversubs itu yang mengakibatkan rupiah untuk strengthen nih. Ada ini nggak tanggapan dari Bro William nih? Gue bisa waktu itu. Dan antara itu foreign demen guys. Temen banget ya. Foreign demen banget sama Danantara. Gue nggak suka program-program yang lain ya. Program populis gue sebagai foreign, misalnya gue anggap gue Larry Fink lah. Ya. Gue sih demen Danantara gitu. Karena bagi gue kan itu kalau gue bisa masuk ke Danantaranya kan gue akan punya political power yang global power yang cukup besar. Oke. Gue langsung bisa menguasai sawit, batu bara ya itu not to be discussed di sini lah. Ntar di acara gue bahas detail. Tetapi entah kenapa gue merasa Big Fun itu cenderung setuju sih sama yang gitu. Ya, gitu di support. Kelihatan dari Danantara Oversub nih. Berarti kan itu semacam ya go ahead gitu. We can do this gitu. Oke. Nah ini menarik, makanya gue sangat tertarik sih dengan DSDI mau dibawa mana guys, story-nya ini loh. Karena gue ngerasa ini dari street sih, approve sih. Oke. Di Wall Street kan, si Papur ke itu Parosan ke Amerika kan, Persat nih, Iya ya betul. approve. Approve ya berarti ya. Ini kan saat ini kan masih dalam bentuk bonds ya bro ya, baru obligasi ya. Kalau do you think akan ada mungkin equity yang bisa dilepas sedikit untuk mereka atau gimana? Of course. Jalannya ke situ ya. Gue lihat sih. Gitu. Oke, oke. Nah, bukan cuma itu ya, gue lihat kayak misalkan ntar kan Jerman udah datang tuh, Mm-mm. wah, bisa ada apa gitu. Qatar mau datang ya akhir tahun ya. Tuh. Ya, Gue lihat sih cenderung approve dan antara itu ya. oke. Oke, nah perannya DSI di sini itu kan sebagai apa ya? Sebagai BUMN ya. Jadi dia itu bukan dia itu bukan Danantara, tapi dia itu adalah sebuah perusahaan yang dimanage oleh Danantara ya. Nah, menurut Bro, DSI ini berperan sebagai apa nih? Yang seperti podcast yang terakhir bro, gue lihat sebetulnya problemnya itu bukan di masalah end goalnya itu bagus gitu loh guys. Cuma kan problemnya itu selalu di eksekusinya gitu loh. Nggak bisa lo 1 bulan jadi itu no way lah. Tapi kalau misalkan kita bicara proses shifting selama 5 tahunan gitu, kita bicara goalnya 5 tahun atau berapa tahun lagi, mestinya double ya. Oke. Jadi nanti, nah untuk yang perannya seperti apa, gue nggak bisa menduga-duga sih bro, karena kan ya itu kan ya kalau yang kemarin kita baca dari pidato sih B2G kan ya, maunya gitu. Ya, Cuma selama yang terakhir gue baca dari berita sama itu kan ya akhirnya cuma jadi kayak semacam pencatatan ya di fase awal. ya. Tapi itu gue juga bingung sih bro, karena kalau ini ya logikanya ya bro ya, kalau pencatatan itu kan bisa dilakukan di dalam sebuah badan atau kelembagaan ya, seperti kementerian. Kalau DS itu kan strukturnya BUMN atau state owned enterprise ya. State owned enterprise has to profit, mereka harus ada revenue gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya pencatatan doang mungkin kurang make sense ya. Menurut lu gimana bro? Apakah mereka akan charge tariff atau gimana? Menarik gak my question? Menarik ya? Nah, ini bahan renungan yang sangat bagus bro. Ya pasti orang akan take profit sih in the end. In the end harus begitu ya?
mungkin 5 tahun dari sekarang lah, bro. Gitu loh. Nah, Oke. itu apakah problem sebenarnya buat bisnis kita? Sebenarnya enggak. As long as kita punya private, maksudnya kan kita kan swasta cuma lebih ke yang nambangnya gitu kan. Selama Mm-mm. healthy profit sebetulnya is doable. Palingnya skim dikit lah, kasih dikit aja cuannya, oke lah, cincai gitu. Pasarnya begitu. Tapi kalau gue lebih menyoroti sebenarnya bukan how much-nya, tapi how-nya. Lebih Betul. how-nya Setuju, gitu. setuju. Jadi orang kan bicara lu mau cuan berapa persen how-nya gitu. Gue dan antara itu bisa DSD itu nggak bisa cepat gitu. Dia perlu waktu transisi karena kan kalau nggak ntar kan mesti disadari kan kayak kita punya sawit kan kita masih punya kompetitor, Bray. Iya. Malaysia jangan Mm-mm. sampai ntar orang malah belinya ke sono gitu kan sayang gitu loh. Iya, iya, iya. Kita masih punya kompetitor si Cina. Cina kan banyak tambang. Betul, betul. Setuju, setuju. Ya, problem di situ lah guys. Jadi yang kemarin sebetulnya gue lihat itu udah oke dengan Pak Erlangga bilang ya udah 1 Januari kita murni baru pencatatan kan. Mm-mm. Pak Erlangga tuh Pak Balil ya kan yang Bahlil, iya, iya. itu sebenarnya udah ya udah itu udah accept gitu. Tinggal kita lihat arahnya kemana. I see. Oke, 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 oke. Nah, next question ini menarik nih, kok. Nih, seberapa kuat faktor domestik seperti suku bunga, pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat, dan belanja pemerintah dalam menopang IHSG apabila sentimen global kembali memburuk? Nah, keep in mind kan sekarang udah Juni nih. Berarti sebentar lagi pelaporan kuartal kedua keluar nih dengan kita punya GDP growth ya. Nah, kita kan tahu bahwa pemerintah itu sudah try their best lah ya, seperti suku bunga udah dinaikin, terus government spending juga naik, untuk bantu stabilin rupiah dan juga ya kita punya pasar gitu, capital market gitu. Nah, kalau misalnya dari gara-gara sebenarnya di luar Indonesia itu lagi masih bagus ekonomi. Nah, Indonesia kita yang mungkin masih ada banyak goncangan ya, kita bisa bilang. Nah, kalau misalnya di quarter ke depan misalnya di global ada goncangan, apakah kita masih bisa government masih bisa intervensi gitu? Oke, What do you think? gue koreksi ya. Ya, Gitu. Kalau pandangan gue malah beda, bro. oke, gimana? Global lagi nggak baik-baik aja. Kalau gue malah ngelihat sebaliknya global itu sedang tidak baik-baik aja. Ya kita Oke, ya Cina kan lagi Malaysia lagi ya resesi lah sebenarnya resesi gitu kan. Yang karena ya, mm-mm. kan belum kelar-kelar juga tuh. Jepang sendiri ini udah kayaknya udah madesu banget ya Jepang ekonomi. Mm-mm. Singapura yang dibilang-bilang juga sebetulnya kan lagi property crisis sih kalau nggak salah ya dia. Singapura ya, Itu kalau gue juga ngeri sedap gitu. Nah, oke. jadi kalau ditanya ya di luar sana apalagi dengan si Trump yang dia bikin kacau balau semua itu kan yang kita punya perdagangan global sebetulnya global nggak baik-baik aja. Kalau tanya gue menilai justru global itu tidak baik-baik saja gitu. Nah, Oke. buat Indonesia, Indonesia itu sebenarnya ada 2 faktor yang selalu pegang. Yang pertama, gitu. Yang kedua, kayaknya hampir semua bisnis kita termasuk emiten itu kayaknya kita ada perusahaan yang memang skala global. I don't think so. Kayak kebanyakan perusahaan-perusahaan kita masih melayani ya memang market Indonesia saja kan. Oke. Kalau gue ngeliat justru ini sebetulnya salah satu keunggulan kita. Ketika di luar sana mungkin global acak adut atau apa, ya Indonesia mesti punya pilihan sendiri ya harusnya. Makanya setiap hari kalau pemerintah rilis berita tuh yang selalu gue pantau tuh harga pangan bro. Gue paling takut yang itu. Hmm. Selama Oke. kita cadangan beras di Bulog masih gede, itu gue masih ada tenang gitu loh. Karena Iya. kan kita punya yang sebenarnya diomongin sama pemerintah tuh benar, swasembada pangan gitu, penting. Karena ini yang akan insulate kita dari kalau kenapa apa guys. Hmm. Ya,
hampir kayak gue lihat hampir semua, bahkan emiten kita ya bro, Iya, yang emiten beredar di saham itu semua, hampir semuanya kalau gue baca laporan keuangannya melayani lokal sih kayaknya gitu loh. oke. Kalau gitu jarang yang misalkan gue fokusnya melayani pasar luar, yaitu karena udah di, sebutnya jeleknya belum sanggup berkompetisi, kita belum bisa ke sono. Tapi apakah bisa? Ya sebetulnya ada potensi, karena kan Oke, kan kita market juga guys. oke. Menarik, menarik. Jadi benar-benar back to basic lagi ya. Kalau misalnya pangan kita kuat, ya kita itu bisa dilindungi dari turbulence dari global ya. Karena kita punya apa domestik ini kuat gitu. Betul. Oke. Tapi kalau global goncang, malah kalau gue lihat, main gue ada bingung kalau orang bilang Indonesia nggak punya masa depan. Saya nggak juga sih. Kalau gue enggak sih. Karena hampir selama 20 tahun kayaknya gue cari duit di Indonesia, kayaknya kayak buat untuk lokal ya. Iya, Kayak ini kalau misalnya lu punya teman gitu lagi buka, bro lu nggak mau ekspansi bisnis lu jualan ke Malaysia, ah urusin Indonesia aja nggak kelar. Maksudnya gede banget mereka nih. betul. Iya, iya. Tuh, Setuju. perasaan yang itu guys. Gitu. Makanya memang marketnya Indonesia tuh rada unik. Ingat, Malaysia populasinya cuma sama Jakarta aja, Jabodetabek kalah. Iya, iya, iya. Makanya dia orang justru pusing gitu kan. Si Andy harus masuk ke Indonesia, orang Thailand harus berusaha masuk ke Indonesia. Saya kalau misalnya buka bisnis atau ngobrol sama temen, misalnya buka lawan padel lah gitu kan, ngapain gue pusing-pusing mikir ke Malaysia segala? Indonesia aja nggak kelar-kelar. Gitu maksudnya. Banyak Iya, iya. gitu. Setuju, setuju, setuju. Kita Iya. ekonomi terbesar di Southeast Asia, bro. Terbesar. Mm. Gitu. Orang kadang-kadang suka lupa yang gitu sih sebetulnya. Iya, setuju, setuju, bro. Oke, oke, oke. Nah, kita mau bahas yang mungkin sekarang lagi ongoing nih, lagi happening. Sukor lagi banyak IPO nih, bro. Sukor lagi ada banyak IPO nih. Nah, tiba-tiba hari ini gue lihat jebret ada 3 lagi yang mau IPO. Tapi Pertanyaan, dari underwriter lain ya. pertanyaan gue simpel, bro. Kenapa semuanya health sector ya? Semua kan ya. Cuma satu doang yang kayak dua ya enggak ya. Ada Iya, lima. betul ada 5. Tiganya di health sector, healthcare. Ya, Sukor satu FMCG ya. Satu FMCG, satu lagi ya healthcare. Prodia Line. Itu makanan pasir banget tuh anak-anak gue tuh. Suka beli tuh. Jelly ya. Iya. Iya, Jelly mah Inako Jelly mah dari kita kecil ya, semua pasti tahu lah. Nah, nih saat ini kan banyak emiten yang sedang mau ngantri IPO nih. Dalam kondisi pasar yang valuasi relatif murah seperti sekarang nih, apakah investor lebih baik berburu peluang IPO atau fokus koleksi saham-saham yang proven nih? Gimana kok? Ya saya pertanyaan ini gue akan balik bertanya. Maksudnya yang balik bertanya ini anak muda atau udah settle? Oke. Ini kan tergantung di strategi porto juga, bro. Gitu. Ya. Kalau yang rada agresif, sebetulnya boleh. IPO tuh boleh, guys. Karena IPO itu kan good news-nya kan ada berapa sih? Kalau IPO itu kan dia orang usaha keluar kan, bro. Oke, itu satu lah gitu kan. Sekarang kan kita kan sentimennya kan foreign mau cabut, IPO kan gak ada dosa, bersih. Iya. Ada foreign nggak ya? Malah di orang mau masuk gitu kan. Mm-mm. Kan boleh. Sebetulnya kalau gue sih nggak anti ya sama IPO gitu. Itu oke kok gitu. Yang penting asal dipertimbangkan matang-matang gitu. Kalau Oke. cari yang murah meriah, sama yang rencana rencana penggunaan dana IPO-nya jelas, nggak buat ekspansi, buat pertumbuhan usaha dibikin lebih gede, dia mau nambahin capital, dia mau nambahin aset, itu very good sebetulnya. Sama, Oke. tapi kalau biasa kalau anak muda kan maunya arah berapa kok, capek gue jawabnya kan. Pasti semua orang pasti seperti itu ya. Padahal kalau seumuran atau ada apa, jadi berapa, 1.000 ya atau berapa gitu kan. Hmm. Sebetulnya kalau yang bener ya sebetulnya untuk long term ya IPO. Cuma kan anak-anak muda kan maunya kayak lu gitu kan, arah berapa?
Iya, betul, betul, betul. Nah, kriteria apa nih bro yang lu lihat untuk menentukan sebuah IPO itu layak diikuti atau tidak? Jadi lu, misalnya nih ada 5 kan untuk dipilih nih. Yang lu mau ikut yang mana, itu kriterianya apa yang lu lihat? Gue boleh sebut merek nih, gue udah suka satu soalnya nih. Ada Oke, satu, maksud. boleh, 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 silakan. Depannya P, Yang mana? Sorry? depannya P. Oh, oke. Kenapa tuh? Ya gue demen sih. Demen. Dia lagi mau ekspansi ke stem cell kan? Iya, betul. Ah iya ada P. Demen. Demen. Karena itu Iya, kan buat cancer cure ya. Gitu ya. Buat cancer sama degenerative cure kan? iya, betul. Industri kan? Gue demen sektornya. Tapi subjektif ya guys, gue subjektif loh. Gue emang demen gitu lah. Kalau gue, Nah, demennya itu karena bisnisnya atau karena orang yang di belakangnya. Karena kan banyak postingan tuh di Instagram, Pak PP, Pak PP, ada hubungan dengan Pak PP. Apakah Bro William itu suka saham tersebut gara-gara di belakangnya atau memang gara-gara bisnisnya? kalau yang di belakang itu buat gue ya sebenarnya itu kayak semacam margin of safety. Yang Oke. gitu ya. Tapi kalau kita kan modelnya kan kalau ada yang di belakang yang ikut invest kan kita seneng ya. Gitu. Mm-mm. Sama Oke. ya, tapi gue sebetulnya nggak menilai itunya sih. Gue nggak begitu menilai siapa yang berada di belakang, guys. Karena ya ini balik ke pertanyaan yang tadi ya, maksudnya kan lu bertanya di sekarang prefer IPO all in, beli saham-saham blue chip yang lagi koreksi. Gue kalau beli saham itu guys, emang gue suka beli perusahaan yang udah gue kenal gitu loh. Gue emang lihat bisnis modelnya, gue bacain, gue buka websitenya, gue liatin kan, oh ini mau ngapain sih ini orang gitu loh. Ya. Kriteria yang penting sebetulnya buat anak-anak yang mau ikutan IPO gitu. Lu udah tau gak sih itu perusahaannya perusahaan apa gitu. Kita kan itu emang harus mempelajari. Kalau beli saham itu belilah bisnisnya kalau gue ya. Ya. Gue demen dengan oh dia mau bikin ini, dia mau kesini, dia mau ngapain itu gue seneng aja gitu loh. Karena kayak semacam kayak kita bikin usaha sendiri kan bro. Cuma yang Ya. ini orang lain beli, kita cuma sebagai pemodal kan. Mm-mm. Definisi invest kan begitu, invest Ya. saham. Nah, makanya tadi pertanyaan lu belum gue jawab. Detik ini, kalau disuruh milih, gue terus terang galau sih, bro. Karena kan blue chip itu gue udah kenal. Gue udah tahu semua gitu. Ya. Contoh kayak misalkan si Merdeka mau gini-gini-gini, Mm-mm. Chandra dia mau ngapain gitu kan, gue tahu gitu ya. Di harga segini emang galau sih, bro. Lu kenapa IPO sekarang sih nggak ntar aja gitu? Iya, sebenarnya sih di market yang lagi murah-murah begini, IPO kalau misalnya penjataannya dapatnya kecil banget ya kurang menarik ya. Iya. Tapi depends on back on the emiten ya. Kalau misalnya bisa dapat banyak ya cukup menarik. Ya makanya syukur bikin lah. Kalau misalkan kan gue contoh nih gue pesen se-M gitu jangan cuma dikasih 10 lot. Wah, no comment deh, no comment. Atau minimal ini ya. Ini kesulitan. Ini benar-benar kesulitan trader gitu. Ya. Misalkan gue setornya tanggal berapa. Habis itu ntar dari hari penentuan gue dapat berapa itu kan dikunci lama tuh bro. Iya. Solusi nggak sih sekuritas? Kira-kira sih seminggu ya. Dari experience sih seminggu. Ya saat Nah, itu ini yang like banyak nih gue yakin. Yang like banyak nih di karena setuju, setuju. itu problem utama trader. Duit kunci seminggu, kita tahu-tahu lagi seminggu siapa rally. Ya Betul, betul. Setuju sih. problem. Iya, iya, iya. Menarik. Betul, Ada betul. solusinya. Iya sih. Nah, bro, kalau nih untuk investor yang hanya memiliki dana terbatas nih, mana yang lebih menarik dari sisi risk to reward ya? Kalau gue lihat kan kalau ikut IPO itu asymmetric bet, there's not much to lose, itu bottomnya gitu ya. Kecuali buka terus ARB, which menurut gue sih unlikely ya. Nah, apakah kalau misalnya dana terbatas nih, apakah masuk blue chip aja yang murah, second atau enggak saham-saham second liner atau ikut emiten IPO yang cerita pertumbuhannya menjanjikan. Oke, terbatasnya berapa nih bro?
Terbatasnya, let's say ya, 100 juta. Under 100 berarti. Kita Ya, bicara orang let's under say. 100 Ya, ya. ya. Aduh, kalau di bawah 100 sih, kalau gue rekomen second liner lah bro. Second liner ya. Yang ada growth story, alpha stock, lebih cepat capital gaining. Oke. Kalau di bawah 100 guys. Ya. Kalau yang rada panjang kayak, ya capital gainnya lebih slow gitu. Carilah yang growth. Sama ya mungkin IPO boleh. Misalkan tinggal dia aja. Misalkan, let's say kalau rada agresif, misalkan 20% lah, 20% lo alokasin buat IPO menurut gue masih cengli. Oke. Karena kan ada rewardnya gede gitu. Mm-mm. Sisanya masuk saham Konglo aja ya, bro. Ya, gue gak berani sebut deh, gue sebut koplo ya. Karena apa? Kan second liner, bukannya blue chip. Ngebutnya lebih cepat itu aja sih sebetulnya ngebutnya lebih cepat. Kalau Anda 100, kalau udah mungkin Porto One Bio atau apa, biasanya rata-rata yang ketemu sih bro udah mulai sedikit defensif ya. Misalkan selain itu memang saham-saham yang eh kasih dividen atau yang blue chip lah, gitu yang boring stock. Gitu. Itu kan Oke. balik lagi tuh soalnya balik ke umur sama itu bro, sama profilnya. Ini demen yang rada agresif apa defensif gitu. Tergantung umur lah. Ya, makanya biasa soal gue pasti nanya kalau orang nanya gue gimana cara bagi porto, lu gue selalu lihat tuh umur berapa gitu. Kalau masih 20 atau apa agresif boleh gitu. Kalau udah kepala 5, udah menjelang kepala 5 kayak gue gini mungkin udah sedikit play safe ya gitu. Oke. Iya, iya, iya. Udah banyak tanggungan, jadi harus lebih safety ya. Kalau masih kalau masih udah rada tua ya mikir-mikir. Oke, asik. Oke, kira-kira nih kok, sektor apa yang menurut Bro Will paling berpotensi menjadi market leader apabila IHSG benar-benar masuk fase akumulasi dan memulai siklus bull market? Ini gue mesti jelasin dulu. Kemarin udah kita bahas itu yang podcast sebelumnya. Gitu. Kayak gue ngelihat sebetulnya kalau sekarang kelihatan itu one month. Di one month Ya. tuh kelihatan orang-orang foreign tuh yang lagi TP sekarang ini tuh yang masuk dari 2008. Gue di orang ini yang lagi TP nih bro. 2008 yang pada keluar nih. Yang Hmm. masuk 2008, habis itu dia masuk, orang masuk juga 2014 sama COVID. Tapi COVID memang nggak bisa jadi patokan. Gue ngeliat banyak yang lagi keluar itu, terutama di Big Bang lagi pakai TP itu adalah memang orang-orang yang masuk, terutama foreign investor yang dari tahun 2008. Maksudnya begini, mereka masuk 2008 itu kan melihat sebetulnya kita kan masih berbasiskan eh, komoditas. Ya. TP menurut gue ya bro. Gitu. Jadi orang-orang yang pas zaman dulu tuh memang lihat, oh yaudah oke, gue mau masuk ke negara yang strategi ekonomi itu adalah ibarat inilah, kan lu punya temen nih, dia datang ke 20 tahun yang lalu gitu, Bray, mau mau buka toko nih, gue mau jualan ayam, gitu, mentah gitu kan, lu Ya. suka ayam mentah, oke, lu invest duit di situ, ini kita ngomong skala skala simplifikasi aja gitu, biar orang bisa bayangin gitu. Nah, Mm-mm. 20 tahun kemudian, tiba-tiba temen lu ngomong ke lu, bro, gue udah gak mau jualan ayam doang, sekarang mau jualan ayam goreng. Hmm. Nah, lu sebagai investor yang udah masuk 20 tahun, ada lu kalau lu demen, ya udah oke, berarti lu mau masuk ke ayam goreng gitu. Gua masuk lagi gitu. Gua tapi ada juga kan yang, oh ya udah selesai, that's it. Berarti sekarang udah ya, lu kan lagi mau ganti itu, lagi Ya. mau ini, lagi mau pivot, ya udah, good luck for you. Gitu, semangat bro, yang toko ayam tadi gitu, semangat. Gue ya, itu sekarang gue TP dulu ya. Itu Oke. kalau gue lihat sih begitu ya. Itu yang gue ngerasa itu yang sedang terjadi guys di market kita gitu. Jadi banyak orang itu memang keluar yang mungkin sudah dari lama gitu. Mungkin kalau yang lebih detail bisa dicek di kalau yang punya Bloomberg Terminal kelihatan sih. Yang lagi keluar tuh siapa sih gitu. Nah, tapi sebaliknya, karena tadi kenapa di awal gue bilang gue sangat memperhatikan apakah foreign
selain sell, ada yang nge-buy juga. Oke. Gede tuh, itu gue demen. Berarti kan ah, kayak tadi kasus yang toko ayam goreng bro, berarti kan ada orang-orang yang, oh iya, sekarang berarti mau jualan manufaktur gitu kan, bukan Iya. mau masuk. Ada juga jenis-jenis fund manager yang strategi investasi ke arah situ dong. Mas, Iya. emang gue mau, gue demen gitu. Itu makanya yang tesis gue itu gue cerita ke lu, gue ngeliat sebenarnya Indonesia tuh lagi proses pivoting ke manufaktur. Oke. Ujungnya, nah, manufaktur itu yang kan sekarang yang problem makro negara kita kan ada dua bro. Ada yang aspiring middle sama yang middle income. Iya. Nggak bisa naik gitu. Kalau yang aspiring middle itu kan memang makronya itu adalah ya lu harus banyakin pabrik manufaktur. Iya. Kan beberapa hari ini gue baca berita bahas pabrikmu ada PHK lah, ada itu Iya. itu bukan berarti bad news ya guys. Itu berarti maksudnya udah mulai masuk radar. Lebih bagus masuk radar daripada apatis itu nggak bodo amat gitu loh. Nggak dibahas. Ini kan berarti mulai dibahas. Jangan-jangan gue merasa jangan gue hati kecil gue bilang memang bakal jadi project prioritas negara kita sih bro. Jadi Mana industri bakal dinaikin lagi ya, ini sih. industrial kita ya. Makanya kalau ditanya, gue sekarang sih, gue selalu DCA beli kecil-kecil saham-saham industri ya. Oke. Murah gitu. Murah bener tuh. Kali aja dia balik lagi. Cuma gue lagi nunggu kapan wing IPO sih bro. I see. Iya, 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 iya. Ya, gue pernah denger sih ini bro, kayak Indonesia itu kita premature industrialization. Jadi waktu itu belum sempet industrialization, kita sudah ke service sector. 2009 sebenarnya kapan sih? Kasus 98 kita lagi menuju itu sebenarnya. Yang waktu zaman dulu kan Indomie kan berjaya, yang grupnya Salim segala loh. Iya, Stres, kita balik lagi ke komoditas gitu. iya, komoditas dan service. Jadi kayak misalnya tech kita tidak ada inovasi, yang kita ada adalah perusahaan IT terbesar Indonesia adalah distributor, Ya, ya baik. kan? Jadi, uh, Menurut gue selain jadi manufaktur itu kan nanti gue ngeliat akan ada prioritas di manufaktur untuk angkat aspiring middle kita. Minimal lu balik ke middle lah. Nah, buat angkat middle gimana caranya? Oh, nggak. Lu harus sektor teknologi yang lu naikin. Karena cara supaya middle income itu bisa bisa naik ke upper middle, belum upper banget lah ya, upper middle gitu. Itu kan produktivitas naik sama teknologi, penerapan ya, teknologi. Gue yakin, seyakin-yakinnya mestinya dalam waktu mungkin kita bicara 5-10 tahun ke depan, sektor tekno akan tetap jadi idola pemerintah. Pasti akan ada effort khusus untuk, I don't know, mungkin semikonduktor bikin di sini, EV industri bukan bikin di sini, gue rasa pasti akan jadi oke, prioritas. Jadi kalau tanya sektor unggulan gue apa ya itu manufaktur tekno. oke. Ayo spill kok, boleh spill emitennya? Boleh sebut dikit. Sih, harga sih. Barusan tadi gue ngomong begini, Ades jalan tuh Ades. Gila ya. Ades juga. Sektor Mayora hari Jumat gue kaget liat Mayora. Udah mau Iya, iya, iya. banyak yang banyak menurut gue banyak yang investor yang pikirannya sama kayak gue sih kayaknya gitu loh. Ini kayak Oke. lagi mau ke pabrik gitu kan harganya ya murah-murah banget sih bro kalau lihat di stories ya. Iya, Sektor kita kan udah terlalu lama disiksa soalnya. iya, iya, setuju. Benar-benar balik kayak itunya loh. Apalagi kalau misalkan tadi yang tesis yang bukan tesis, sebenarnya mimpi gue gitu. Bahwa kita punya market 280 juta orang itu benar-benar diserve oleh industri lokal, nggak lagi dibanjirin barang-barang import dari luar ya. Hmm, oke, Yes. oke, oke. Dan kalau untuk manufaktur jalan, udah pasti logistik dan transportasi harus jalan. Tiga keunggulan sektor yang gue demen ya sekarang. Oke. Kalau health Oke. soalnya gue udah TP mod bro. Jadi kalau bisa, Harusnya. mungkin teman-teman juga bisa kita buka sesi tanya jawab ya dari teman-teman yang ada pertanyaan bisa tanya di ke Ko William. Sambil aku tanya satu pertanyaan nih. Jadi kalau Bro William menyusun portofolio untuk 12 bulan ke depan, apa nih kira-kira porsi-porsinya dan sektor? Mungkin tadi udah disebut ya sektornya.
Dan kalau mau lebih spesifik lagi bisa kasih emitennya. Udah dia udah nanya merek, jadi gue nggak enak sih. Merek om lagi. Ya tapi kalau untuk seumuran gue udah rada defensif sih bro. Gue ada Oke. kalau nah ya. Kalau defensif gue saranin sebetulnya yang mungkin 50% sih. Cari mungkin yang udah stabil, big caps. Kalau kasih dividen oke. Oke. Itu kondisi gue gitu. Ya. Ya, karena udah tau lah gue demen saham apa. Ada dua sih. Ada dua yang gue rada gede gitu. Mm-mm. Habis itu lu atur 30% buat swing. Nah, swing ini terserah. Lu mau pot, mau cyclical, 30% biasa gue pakai buat trading. Sisanya 20% ya buat ore-ore aja lah, orengan. I see. IPO yang Untuk masuk IPO juga masuk ya. IPO kan buat gue kategorinya cukup high risk lah sebetulnya. Serius. Arah tetap gitu. Bukan Iya, itu buat feel good factor aja lah ya. Kita ada yang hijau di Porto. daripada bosan mungkin market kayak gini ya kan kita kan mesti fun. Betul, betul, betul. Kenapa? Asalkan kalau pembagiannya agak bagus ya, karena kemarin kan pas WBSA itu penjataannya cuma 0,02% kalau nggak salah. Jadi masuk 100 juta cuma dapat 200.000. Makanya lockupnya bro, support atur lah. Satu Iya, hari itu pinjemin gue duit atau gimana ya? nanti coba diomongin ya. Mungkin pakai bisa sih kita kalau limit itu kan T+3. Plus tiga Jadi, ya. jadi kita bisa pakai limit dulu, nanti pas uangnya udah kembali baru nanti langsung di-convert gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih kok. BBRI sama BMRI. Biasanya gimana? Gue lebih teman mandiri ya pokoknya. Soalnya Mandiri ya? ya, karena kan gue mandiri ya karena faktor gue tahu dia dapat DHE-nya banyak aja sih placementnya. Cuma ya kebetulan yang di downgrade juga BBRI. Sorry ya anak-anak BBRI. Yang di downgrade ya? Ini apakah ada faktor politik juga kok? Karena ya yang kita udah bahas berapa kali ya, yaitu UMKM yang menyangkut Koperasi Merah Putih. Is that why? Kalau gue ngeliatnya bukan di situ karena menurut gue ya, gue bilang IPC itu udah nyaris nggak ada sih. Maksudnya yang kebijakan aneh-aneh itu kayaknya sih gue ngeliat udah mulai di semoga ya. Ya, Tapi gue lihat sebetulnya seperti beberapa himbara itu lebih ke arah kan banyak bond. Yang tadi S itu bukan cuma kena ke bond negara loh, bond corporate juga kena semua. Berarti hmm, kan biaya untuk bayar interest preminya naik. oke. Mungkin ada pressure di situ. Gue nggak tahu angka detailnya berapa. Ntar teman-teman coba bongkar aja gitu loh. Gue nggak tahu. Yang BBRI dia punya bond lebih gede. Hmm, Jadi mungkin ya gitu nggak terlalu banyak bond mungkin ya pasti. oke. Ini next question nih kok. ITMG, Adaro, Ya udah pasti ada. Lagi ada gue. Karena kenapa gue demen saham yang itu karena kan itu salah satu tesis gue kan manufaktur. ya, Dia punya kawasan industri bro gede banget. oke. Pasti kayak energi juga manufaktur tuh butuh energi ya guys. Ya, Jadi industri, gue malah lihat kayaknya sekarang nikel, mungkin kita punya nikel, kita punya copper, kita punya tin, ntar bukan untuk serve ekspor lagi, Bray. Manufaktur kita, mestinya ya. iya, iya. Bikin mobil listrik atau apalah, bikin data center atau apa yang untuk kita sendiri. Oke. Udah pasti gue demen yang itulah. Itu kan kalau disuruh milih ya. Iya, iya, iya. Kira-kira kalau dari technical analisa gimana nih kok? Kan you cukup jago technicalnya, analisa technical. Ya, gue banyak rungkat nih, enggak lah. Ini ada pertanyaan lagi nih, KIJA atau SSIA untuk mendukung manufaktur? Banget sih, sebel gue. Jangan kalau gue. KIJA ya. Oke. Nih kalau Indo masuk ke Frontier, apakah kau will still invest in IHSG? Ya udah pasti. Gue lupa gue udah cerita ke lu belum sih? Kalau misalkan Indonesia ke Frontier, itu kita ngadi-ngadi lah ya nih ke Frontier.
Jangan-jangan gue punya Mandiri bisa dapat harga 2.900 di Y 20%. Hmm, 20% bro. Makro nggak ada perubahan. ya. Karena faktor teknikal doang. Gitu. Warren Buffett aja cuma nyari 20% tahun kan. Gue pensiun. Iya, iya. It's good time to buy berarti ya. Iya, dengan catatan, makanya sekarang gue yang frontier itu kan yang pada panik kan yang lagi nyangkut. Iya. Kalau lu banyak cash sekarang, lu demen banget gila lu kalau diturunin di situ. Iya, 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 iya. Kelihatan dari ketawanya Bro William nih, berarti banyak cash ini sekarang. Ya kan gua ada di luar, cash gua di luar. Gua nggak, ya kan gua ada anak-anak komunitas dari awal tahun udah gua ajarin loh, lu beli emas, ada diversifikasi, kayak semua 100% di saham bro, ada strateginya juga. I see. Nah, ini kan hari ini nih, BBCA udah di 6225. Ada pertanyaan nih, kok BBCA bakal balik lagi nggak jemput di 53? Buat yang ketinggalan kemarin gitu, apakah Ini masih kayak bisa dijemput? nih kayak yang nanya nih, ada satu yang ngarep bener 53. Nah, kita buka chartnya guys. BBCA. Sama. Iya. Aduh, BBCA. Nah, susah lah BBCA. Udah ada W ke atasnya kok. Susah. Susah ya? Susah. Ini lagi buyback kan? Buyback gede-gedean tuh. Masih jalan kan, Bro? Iya, harusnya harusnya masih. Masih kan? Mm-mm. Susah lah, guys. Paling, oh tunggu. Tunggu, tunggu. Ya, koreksi dikit bisa nih ya. Di time frame kecil, soalnya udah pada overbought, right? Udah pada over. Tapi kayaknya masih strong support di 6.000 ya. Buat 6.000, gue lihat dia resistnya bisa 74. Resistnya 74. Real resist. Oke. Tapi 67 juga kok. Sila 67 mantul bawah kayaknya. Oke. Nah, kalau TPIA gimana nih? Tapi ya, Iya, buy ya. ya Suka susah. ya? Informasi susah sih. Just buy itu. Just buy. Oke. Brian udah ketawa-ketawa tuh Brian tuh ya kan. Karena gue tahu lah udah just buy. Oke, berarti it's a good level untuk beli. Apalagi hari ini koreksi lagi. Hari ini koleksi 6% loh TPIA di bawah 2.000. Which Lagi. means ini ada good buying opportunity ya teman-teman. Tapi Lagi. disclaimer on, mungkin harus disesuaikan dengan apa cara trading masing-masing ya. Ada yang appetite-nya long term investor, ada yang appetite-nya mungkin nge-swing, ada yang day trading. Jadi ya sesuai dengan do your own research lah teman-teman. Intinya itu. Kalau gue kan selalu rekomennya long sedikit gitu. Oke. Belilah jangan kalau gue demennya tuh bukan beli price action, beli beli story-nya apa itu. Kebetulan ya, if the story is a good story gitu. Cuma kan ya do your own research lah guys. Oke. Iya, iya, iya. Nah, ini mungkin ini pertanyaan dari aku sendiri ya. Kok Hmm. siapa yang manggung tahun ini? Akhir tahun ini. Dari Konglo ya. Menurut Bro William nih, kita ada Salim, ada Pak Pepe, ada Bakri, ada Pak Happy. Kira- Kira-kira siapa yang manggung tahun ini? Bakri ya. Sama Om Salim nih. Gue lihat Om Salim nih. Oke. Om Salim ada 2 propertinya belum jalan sih. Cari tahu sendiri. Belum main itu. Ya. Oke. Oke, oke. Nah, Bro, Bumi kan kemarin itu jebol 200, level 200 itu kan gara-gara DSI ya. Nah, sekarang DSI dalam sifat pencatatan, basically kan sentimennya mundur ya. DSI mundur, kasih ruang untuk tambang. Nah, apakah Bumi bisa apa terus di atas continue rally di atas 200 kembali atau mungkin masih sideways sementara ini? Tadi waktu 167 gue makan, habis itu dijebolin ke 160. Gue makan. Iya, makan lagi. Ya gue lagi DCA sih di situ bro. Lagi ngomongin sahamnya. Demen gue. Oke, oke, oke.
Karena kemarin kan sempat terkoreksi dalam banget ya. Itu Padahal waktu itu sebelum berita DSI keluar itu bumi sangat nahan di level 200-an gitu. Tapi jebol gara-gara DSI. Nah, sekarang dengan sentimen mundur, apakah bumi akan get back to level 200 lagi atau menurut lu masih sideways nih? kalau gue sih lihat kayaknya dia bawa rally ya bro, insting sih, penjualan gitu. Kayaknya Mhm. semuanya jalan. Karena kan ada beberapa sentimen sebetulnya. Oke. Apa dia? Yang pertama kan yang kasus uh, bara ya, yang Jawa pemadaman bergilir tuh. Itu Iya. mesti dia dapat sentimen. Oke. Kan salah satunya mereka ya kan. Iya. Oke, oke. Iya, bumi juga harusnya mendapatkan inflow ya dari MSCI ya. Semoga kalau nggak di freeze Kalau gitu. tidak di freeze. Karena Iya. kalau masih di freeze ya susah. Susah deh. Tapi nggak signifikan lah ya, bro. Karena hanya ratusan miliar, nggak sampai even 1 T. Ya kalau ini yang gue beli kan sebetulnya yang gue lagi beli kan proses transformasinya dia. Hmm. Kenapa gue beli saham itu ya? Proses transformasi bisnisnya itu loh. Oke, oke, oke. Dulu yang soal MSCI, MSCI sebetulnya gue pengen lihat aja masa ya tambang terbesar kita nggak balik ke nggak balik gitu loh. Nggak balik ke level 400 gitu ya. Ya, Kalau udah 400 mungkin teman-teman semua udah konglomerat semua ya, udah pada kaya. 8.000, 400. 8.000. Coba. Buset, buset. So, kita beli saham masih optimis. Oh, Gue siap. Kalau itu mah aku sendiri juga pensiun ya. 8.000. Kowil udah mulai gila katanya ini katanya. Iya. Ke 8.000. Oke, amin, amin aja deh. Nah, DSSA nih, DSSA masih bisa nggak kejemput di 600? Kira-kira gimana nih? DSS terlepas dari segala, ingat ya guys, gue tuh gak gitu pusing soal story-storyan gitu. Cuma kalau DSS itu kan yang gue tahu kan dia lagi proses transformasi ke tekno. Ya kalau lu Iya. suka saham ya gue suka. Terlepas dari price-nya berapa ya. Itu another question gitu. Tapi dia Oke. transformasi ke digital infrastructure dan data gue sih lihat dia mau ke data center ya. Feeling gue bilang itu ya sangat menarik sebetulnya untuk long game ya. Cuma udah pasti kayaknya mungkin expert sih Bray kalau yang itu ya. Iya. Mungkin 2 tahun itu kalau lo bersedia untuk menunggu sih menarik. Oke. Ya ini ya gitu. Iya, iya, iya. Itu kan sebenarnya kalau di SSA play-nya mereka kan kemarin adalah untuk jualan ke asing. Tapi sejak mereka punya exclusion dari MSCI, sekarang itu play-nya apa? What's the next big play menurut Bro William nih? Kalau gua ngelihat yang sebetulnya the next playing bukan cuma berlaku untuk si DSX doang bro, sebenarnya untuk semua emiten kita tanpa kecuali sebetulnya. Berarti kan sekarang kan yang dengan MSCI kan dengan tegas bilang sebetulnya dia maunya bahkan di level emiten kita juga transformasi bukan lagi cuma sekedar paper company bro, gitu. Memang harus ada istilahnya harus mengundang minat investor yang cukup besar. Nah, ini gue nggak gitu paham lah. Itu kan kalau yang play-play ini kan mungkin ada banyak teman-teman kita yang lebih senior, mungkin yang lebih cerita lebih banyak gitu ya. Cuma Mm-mm. nangkepnya itu memang kayaknya ntar yang terjadi itu mau nggak mau ya lebih slow sih bro, gitu. Lebih slow gitu. Jadi memang mengikuti market demand, ada supply. Iya. Yang tapi saya berarti akan lebih panjang aja sebetulnya. Tapi apakah ada prospek untuk naik ke atas? Ya, karena kan tadi gue masih percaya bahwa makro Indonesia kita tuh bagus. Oke. Oke, oke. Tinggal yang free float itu, Iya. itu jangan dibahas di sini tadi secara offline kita aja bro. Ntar gue ngomong Baik. banyak. Mungkin mau dipromot juga di sini untuk teman-teman ya, kita secara sekilas info ya, kita akan adakan offline gathering untuk komunitas Blimbing tanggal 27 Juni
jam 10 pagi ya, jam 10 pagi ya bro. Di kantor head office-nya Sukor Sekuritas, yaitu di Sai Sudirman, lantai 12. Untuk teman, kita juga akan invite emiten, yaitu Ratu. Ya, untuk teman-teman yang tertarik untuk join, bisa langsung mungkin DM aja ya ke Blimbing Stock. Ntar kita ada pendaftaran karena untuk yang teman-teman dari support juga welcome sih bro. Kalau mau datang ya kan. Oke, siap. Tapi seats-nya limited ya. Ini event itu gratis. Gratis, tapi mungkin harus daftar dulu. Nanti syaratnya bisa langsung DM aja ya ke Blimbing Stock. Boleh. Terus Oke, tinggal kontak ke DM IG kita boleh kan? siap. Nih, mungkin aku kasih pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan Oke. terakhir nih, bro. When ESA 2000, sir? Ini mau pasti dari grup gua bro karena dia orang lagi demen banget sama itu. Sama Ampun. ESA ya? Gua Story-nya sih bagus kemarin. udah TP sih. Udah TP. Kan lagi nunggu masuk lagi ya kan. Oke, Esa. Esa itu menarik karena kan sebetulnya dia ada rencana pengembangan yang cukup menarik gitu. Ya. Anak-anak itu udah tahu, dia orang lagi bikin. Ada rencana untuk menambah kapasitas. Sama secara makro ada sebetulnya ada dua yang bagus. Petrol turun, tapi kan tadi pagi barusan Qatar meledak bro. Oh ya? KTR ya? Dia lagi coba restart. Mm-mm. Lagi gimana caranya meledak bro. Jadi harga amonia ya naik lagi udah. Gitu. Emang dia menarik sih. Dia menarik gitu. Secara Oke. bagus, secara Ya. dia karena bisnis juga gitu. Dan dia termasuk emiten ya kayaknya di belakangnya kayak ini pakai taman kan ya oke lah. Oke ya. Oh, iya. Mungkin pertanyaannya, entry-nya kapan? Entry-nya kapan? TP-nya di level berapa? Esa. Aduh, ya ini mau bisa ke gue tungguin di 600 lah entry pertama nih. 600 ya. 600 ya kalau dikasih. Ya, 525 sih kayak susah lah. 100 biar di situ aja. Iya. Oke. Satu lagi nih menarik nih bro. KETR. KETR, KETR. Kak, apa? Sorry. KETR yang baru diakuisisi DSSA. Mungkin acuan buat teman-teman ya, DSSA itu akuisisi KETR di harga kalau nggak salah 532 ya kalau nggak salah ya. Jadi di level-level yang saat ini itu sangat menarik karena saat ini kan nggak jauh ya, masih di 550 nih hari ini. Gitu. Jadi project long termnya apa nih? Mungkin bisa di spill-spill dikit, bro. Aduh, ntar soalnya ya. Lu boleh promosi saham gak sih di sini? Kayak gue udah riset sih bro ya. Mungkin secara bisa sharing views, tapi disclaimer on ya teman-teman. Ini bukan ajakan jual beli. Oke, silakan bro. Gue mau main kabel laut kan. Oke. Gue bukan orang detail ya bro. Jadi lu jangan nanya numbers sama gue. Gue Iya. gue lebih ke harga. Makanya kan di itu kan ada beberapa. Bukan gak gue sendiri. Kan tim gue. Ya. Ntar ada mentor-mentor gue yang lebih detail gitu. Tapi kalau gue ya kabel laut ya seksi. Oke. Seksi. Itu Oke. kalau bicara bicara bisnis ya dia punya unfair advantage. Ya, apa bisa bikin kabel laut udah banyak. Iya. Oh, ya. Setuju, setuju. Barrier of entry sangat tinggi ya. Di teater mah gue demen. Kayak Cuman, taman ya, Sinarmas masuk ya. ya. Sama sebenarnya ada satu lagi. Theater itu ada pick and show-nya lucu. Ada apanya, sorry? Dia udah masuk juga. Yang terafiliat sama Cater kan mungkin udah jalan. Sebenarnya ada satu saham lagi yang jadi pick and shovel dia masih belum jalan. Cuma Hmm. bandarnya marah nih kayaknya dari gue diem aja. Oke, oke, oke. Nanti mungkin bisa dibahas secara detail di offline event kita ya. Kalau gue sebut dah emitennya. Siap. Masih murah, belum jalan ini nih. Kalau Cater kan udah mau jalan gitu loh. Iya, iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Oke, mungkin kita tutup dari situ di situ dulu ya kok ya hari ini. Thank you so much pembahasannya hari ini. Untuk teman-teman yang telah join live ini, jangan khawatir karena live ini akan diupload di IG Skor Sekuritas. Oke, sampai ketemu di Stock Idea
series berikutnya. Oke, thank you Bro William ya. Selamat malam. See you on Saturday ya kok. Oke.